Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widaresti Ritonga, NPM 234134184, kelas 6B PGSD. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya mata kuliah pendidikan karakter. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa materi dalam pendidikan karakter yang diberikan oleh dosen saya. Mungkin kita pernah bertanya, kenapa sih materi seperti konsep pengetahuan, karakter, kepribadian, sampai perilaku seperti jujur dan disiplin itu diajarkan di kuliahan? Nah, di video ini saya akan menjelaskan manfaat dari setiap materi tersebut bagi kita sebagai mahasiswa, khususnya sebagai calon pendidik seperti saya ya. Yang pertama itu ada materi analisis konsep, pengetahuan, dan teori pendidikan karakter. Dosen memberikan materi ini bukan tanpa alasan. Manfaatnya adalah untuk melatih kita berpikir kritis, memahami bagaimana pendidikan karakter itu dibangun secara ilmiah dan mampu menyelesaikan masalah siswa di sekolah. Jadi, bukan sekedar tahu, tapi kita dilatih untuk kalau nanti jadi guru kita harus bagaimana. Materi ini dibentuk kita jadi guru yang tidak asal mengajar, tapi paham konsep dan strategi. Yang kedua itu ada materi memahami hubungan karakter dan kepribadian. Materi ini penting agar kita tidak salah memahami siswa, manfaatnya apa. Kita bisa membedakan mana sifat bawaan anak atau kepribadian dan mana yang bisa dibentuk atau karakter. Misalnya, ada siswa yang pendiam nih. Sebagai guru, kita tidak boleh langsung menganggap itu masalah, karena itu bisa jadi kepribadian. Tapi kita tetap bisa membentuk karakternya seperti jujur, bertanggung jawab. Jadi materi ini membantu kita lebih bijak dalam memahami siswa ya. Yang ketiga itu ada memahami hubungan karakter dan kepribadian atau penguatan. Manfaat materi ini diulang biasanya untuk memperdalam pemahaman. Manfaatnya itu kita semakin paham bahwa setiap siswa itu unik dan tidak bisa diperlakukan sama. Ini penting banget karena dalam dunia pendidikan, guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik dengan pendekatan yang tepat. Yang keempat itu ada proses pembentukan karakter. Dosen memberikan materi ini agar kita paham bahwa karakter itu tidak terbentuk secara instan. Manfaatnya kita belajar bahwa pendidikan karakter itu butuh proses, butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi. Misalnya, siswa tidak langsung disiplin dalam sehari, tapi perlu dibiasakan terus-menerus. Jadi, sebagai mahasiswa, kita dilatih untuk tidak mudah menyerah dalam mendidik siswa nanti. Yang kelima, ada proses pembentukan karakter atau pendalaman. Materi ini memperkuat pemahaman sebelumnya. Manfaatnya, kita jadi tahu bahwa lingkungan sangat berpengaruh bagi keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Artinya, guru juga harus menjadi contoh yang baik. Jadi, bukan hanya mengajar teori, tapi juga menjadi teladan bagi siswa. Yang keenam, berlaku hormat kepada orang lain. Meskipun terlihat sederhana, materi ini tetap penting bagi mahasiswa. Manfaatnya apa ya? Pertama itu membentuk sikap kita sebagai calon guru agar kita memiliki etika dalam berinteraksi. Karena guru itu bukan hanya pintar saja, tapi juga harus punya sikap yang baik. Jika kita terbiasa menghormati orang lain, maka kita bisa jadi contoh bagi siswa nanti. Yang ketujuh, perilaku hormat kepada lingkungan. Materi ini mengajarkan kita
untuk peduli lingkungan. Manfaatnya menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan tidak hanya tentang akademik, tapi juga tentang kepedulian sosial dan lingkungan. Sebagai calon guru, kita harus bisa menanamkan nilai ini ke siswa. Jadi, kita sendiri harus lebih dulu memiliki sikap tersebut. Yang ke-8 itu ada perilaku jujur. Kejujuran adalah nilai dasar dalam pendidikan. Manfaatnya membentuk integritas kita sebagai mahasiswa dan sebagai calon pendidik. Karena guru yang tidak jujur akan sulit dipercaya oleh siswa. Benar nggak? Benar kan? Jadi materi ini penting untuk membangun kepribadian yang berintegritas. Yang ke-9 ada perilaku disiplin. Materi ini membantu kita membentuk kebiasaan yang baik. Manfaatnya melatih kita menghargai waktu, bertanggung jawab terhadap tugas, karena nantinya guru harus menjadi contoh kedisiplinan bagi siswa. Yang ke-10 ada perilaku tanggung jawab. Ini adalah salah satu paling penting. Manfaatnya membentuk sikap profesional, membuat kita menjalankan peran sebagai pendidik. Tanggung jawab bukan hanya soal tugas, tapi juga tanggung jawab terhadap siswa, terhadap proses pembelajaran. Dari semua materi yang diberikan dosen, kita bisa melihat bahwa semua materi yang saya bacakan tadi itu bertujuan untuk membentuk kita sebagai calon guru yang tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang baik. Karena dalam pendidikan, ilmu saja tidak cukup, tapi harus diimbangi dengan sikap dan nilai moral. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.